Luar biasa. Pak, kelas 6 pada kesempatan kali ini saya akan menggali keinginan kalian atau mimpi kalian tentang kelas 6 ini mau dijadikan seperti apa. Mulai suasana kelasnya, kemudian waktu pembelajaran, hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa itu seperti apa. Tuliskan impian yang kalian inginkan tentang kelas kita. Mau jadi apa? Ini saya sudah kerjakan sebuah kertas. Itu yang pertama, kalian tuliskan dulu mimpinya apa. Yang kedua, langsung tuliskan cara menggapainya. Misalnya gini, saya ingin kelas saya bersih atau indah. Cara menggapainya selalu menjaga kebersihan atau membuang sampah pada satu orang. Silakan tuliskan satu mimpi. Setelah selesai, kalian tempel di sini untuk sebelah sini. Nanti akan saya tulis mimpi kelas. Kemudian yang di sini adalah usaha. Tempelkan di sini. Kalau pimpinan tempelkan di sini. Kalau di sini usaha. Mengerti? Putaran untuk kita semua. Sekarang kita bagikan kertas ini. Silakan tuliskan mimpi dan usaha. Bagaimana? Sudah selesai? Silakan kalian tempelkan untuk mimpi sebelah kiri saya. Dan usaha berwarna merah sebelah kiri saya. Silakan keluar dari yang seperti itu, tempelkan usaha samping kalian. Ya, tempelkan. Terus bagian tempelkan. Tempelkan. Lanjut terus. Gitu. Tempelkan masih bawah apa? Ini dia langsung terus. Terus apa? Masuk sini. Namanya bebas. Apa? Lebih tepat pada mimpi dan usaha. Jangan terbalik. Mimpinya misalkan kelas saya tidak rapi. Usahanya yang mana di sini? Kamu cari. Ada yang baca mimpi, ada yang baca usaha. Suara di sini. Silakan. Saya ketik di sini. Kita dulu cari mimpinya dulu. Silakan semua perempuan. Baca. Wes kasih.
Oke, kembang. Belum. Nah, ya oke. Nama ya, apa? Saya ingin kelas saya tidak ramai saat guru menerangkan. Rakan pelajaran. Lagi? Saya ingin terus saya ingin terus saya ingin kelas saya rukun. Terus kelas saya itu kelasnya yang mempunyai sopan santun. Terus terus bis terus kelas saya tidak lama. Nah, nanti mimpi kita adalah pertama itu ya. Terus sekarang usahanya, komen. Ya itu boleh. Tidak ramai saat pelajaran. Nah, Membuang sampah pada tempatnya. terus membuang terus mendengarkan terus Tidak selalu berulang. rukun dengan teman-teman. Terus Menggunakan bahasa halus atau bahasa menggunakan bahasa yang santun saat berbicara. Terus terus aja. Itu dengan semua satu baris. Yang datang ke sekolah tepat waktu. datang ke sekolah tepat waktu. Terus Kelas saya bersih. proses bersih. Ayo. Membuang sampah pada tempatnya. Terus Membuang sampah pada tempatnya. terus Giat dan belajar selalu bergiat belajar. rajin dan giat belajar. Terus menjaga terus
guru, gitu ya. Hah? Membuang sampah pada tempatnya. Ya? Bisa membuang sampah pada tempatnya. Terus? Harus membuang sampah pada tempatnya. Terus? Harus tepat waktu meninggalkan saat dipulangkan dari sekolah. Ya. Bu, terima kasih. Duduk. Nanti ini ya. Kesepakatan kelas yang kita capai adalah yang impian anak. Yang pertama adalah tidak ramai saat pelajaran dimulai. Jadi kita harus menghormati kalau saya menerangkan anak ya. Kalau ada sesi pertanyaan, anak saya bertanya. Sehingga tidak mengganggu teman yang lain. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Menjaga kebersihan dan rukun dengan sama teman. Artinya gini, kalian tidak boleh berdekat dengan teman yang lain. Setelah itu menggunakan bahasa yang santun tak berbicara, berbicara kotor, bicara kasar dengan teman. Dan datang ke sekolah tepat waktu, rajin dan giat belajar, menjaga kebersihan kelas, saling menyayangi dengan teman dan guru. 9 ini adalah kesepakatan kelas yang harus kita sepakati untuk mencapai kelas impian kita. Ya. Kemudian nanti saya minta sekretaris atau kelompok penyanyi jambu boleh, kelompok penyanyi boleh menulis ini kesepakatan kelas, tulis di sini, ya. Nanti kita tempelkan di depan, tempel depan, sehingga setiap anak-anak atau setiap siswa mengetahui kesepakatan yang kita buat, sehingga usahakan anak-anak tidak melanggar kesepakatan yang kita buat. Nah, mungkin hanya itu kesepakatan yang kita buat. Saya harap anak bisa menaati semua kesepakatan itu dengan hati yang tulus, ikhlas, bukan terpaksa. Mengerti? Siap! Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, sekarang anak-anak bisa lanjut sholat dulu. Ya, terus mengunci atau jangan tinggal temannya. Nanti siapa yang menjadi imam, itu ya kalian. Nah ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan SDN Jambi Kubu 3 yang sudah menyempatkan hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh rekan kita Imron Hadis SPD dan juga Maulana Arifin Iswayudi SPD. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat refleksi dan penutupan. Untuk pembukaan, acara ini akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Jambi Kubu 3 kepada Bapak Mufni SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, terutama kepada beliau yaitu saudara kita Bapak Randy dan Bapak Imron Aziz yang mana telah mengikuti sebagai guru pembina. Kami merasa diuntungkan ya, dengan hadirnya Bapak Imron dan Bapak Maulana Randy Iswayudi sebagai guru pembina
yang mana atas beliau sebagai contoh yang baik, mari kita tiru baik dalam proses belajar mengajar maupun dari segi tingkatan. Beliau berdua adalah sebagai public figure yang ada di SD pas Jambi Putih 3 dan lagi dua-duanya yang dari Kecamatan Pasru sebagai guru penggerak. Kami secara pribadi mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beliau ikut sebagai guru penggerak angkatan yang ke-7, yang mana sebagai referensi daripada guru maupun lembaga yang ada di lembaga kami, yaitu khususnya SD Jambi Guru 3. Ini mari kita ikuti dari segi kebaikan yang ada dari Pak Imron Aziz maupun Pak Maulana Rendi sebagai guru penggerak pertama di Lumajang, guru penggerak pertama angkatan 7. Ya, ini mari kita ikuti. Mungkin kalau ada guru penggerak yang berikutnya, mungkin saudara-saudara ini sebagai pengikut ya, ikuti arahan. Monggo nanti akan paparan yang disampaikan oleh Bapak Imron Aziz maupun Bapak Maulana Rendi kita dengarkan bersama, dan yang bagus kita terapkan bersama. Ya, dalam ucapan puja suci syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat dasar daripada pendidikan. Kedua, salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai acuan untuk Bapak dan Ibu sekalian sebagai public figure. Monggo Bapak Rendi atau Bapak Imron Aziz untuk memberikan paparan ya, sebagai motivasi daripada rekan-rekan guru yang ada di lembaga. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya atas nama pribadi sebagai pemangku yang ada di Jambi Guru kita kepada Bapak Imron Aziz, Maulana Rendi Iswaidi, tularkan ilmu yang baik ini Pak kepada guru. Demikian, karena pada saat memberi ilmu tidak akan berkurang orang lain kalau kita memberikan harta, makin banyak makin berkurang. Kalau ilmu kita berikan banyak makin bertambah. Itu sebagai ucapan, sekedar ucapan, dan mudah-mudahan di belakang Bapak Imron Aziz dan Maulana Rendi selalu sukses ya, dan diberkahi baik di dunia nanti di alam akhirat nanti. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Imron Aziz. Waktu dan tempat diserahkan. Ya, terima kasih kita kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling dulu, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya dan Pak Rendi ingin berbagi pengalaman belajar, yaitu khususnya tentang materi guru penggerak di angkatan 7, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, kita berkolaborasi menyampaikan kepada Bapak Ibu dan
semoga tujuannya acara ini supaya nantinya sekolah kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin. Nah, ini adalah beberapa topik yang akan kami sampaikan, di mana topik 1 sampai topik 3 akan saya sampaikan sendiri. Kemudian untuk topik 4, 5, dan 6 akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bapak Maulana. Ya, untuk topik yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan juga nilai kebajikan universal. Next slide. Nah, ini bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif, Bapak Ibu? Jadi budaya positif ini yaitu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada, ya, budaya, kebiasaan. Tentunya budaya positif ini tentunya kalau kita sampaikan di sini adalah Islam. Sebelum ke sana saya akan menyampaikan ada sedikit permainan di sini. Nah, bagaimana perubahan paradigma ini? Ini ada sebuah permainan, Bapak Ibu, di mana ada 2 orang di sini, yaitu sebagai A dan sebagai B. Bisa dibaca sendiri. Sebenarnya sekali kertas tuliskan benda asal yang sangat berharga Anda. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai contoh menuliskan sebuah benda penting, misalnya pin ATM, pin ATM dipegang. Nah, kemudian teman yang B ini akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya agar si A ini bisa memberikan pin ATM kepada si B tadi. Nah, kira-kira dengan orang itu dengan juga menerima dan tidak memberikan, kira-kira apa yang terjadi? Apakah si A akan memberikan pin ATM-nya? Bagaimana murid menurut pendapat murid? Menurut pendapat saya, Ya. saya berkata ini ya, kan si A itu mempertahankan. Ya, betul sekali. Jadi dengan rayuan sifat tenaga, ya, karena itu adalah sesuatu yang benar, maka si A akan berusaha untuk mempertahankan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya seseorang itu tidak bisa mempengaruhi orang lain. Itu intinya daripada permainan ini, bahwa kita tidak bisa mempengaruhi orang lain. Sama halnya, jadi intinya sama seperti kita sebagai guru, itu tidak bisa untuk mempengaruhi siswa kita. Tidak bisa ternyata. Nah, kita mengiranya kita bisa. Nah, ini adalah namanya perubahan paradigma. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mempengaruhi orang lain. Dilanjutkan dengan ini. Nah, ini perubahan paradigma. Yang pertama, ilusi. Namanya ilusi adalah sesuatu yang tidak terjadi. Nah, hanya ilusi. Seakan-akan terjadi tapi tidak terjadi. Yang pertama, guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, bahwa kritik dan akan membuat merasa bersalah itu bisa memuatkan karakter. Yang ketiga, bahwa semua kekuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan kita sebagai guru, seolah-olah kita memiliki ilusi begini. Kita bisa mengontrol murid, kita bisa membuat orang lain bersalah, bisa memuatkan karakter. Sebenarnya kita sangat memberikan dukungan. Kemudian penguatan positif, kita memberikan penghargaan kepada siswa. Itu seakan-akan bisa bermanfaat. Yes. Dan selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya sebuah ilusi. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kita harus merubah paradigma ini. Jadi di sini apa saja yang harus kita lakukan? Jadi contoh, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Sedangkan kita dalam teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi contoh misalnya ada siswa yang nakal, ini ada sebuah kesalahan. Namun ternyata kalau dalam teori pilihan ini, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh,
kemarin anak-anak dibawa mainan lato-lato gitu. Nah, kita menganggap mereka ini sebuah kesalahan. Namun pada dasarnya mereka ini memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu agar hati mereka itu menjadi senang. Itu tujuannya. Baik, saya lanjutkan. Ini yang penting saya bisa mengontrol orang lain. Itu adalah sebuah ilusi bahwasanya bahwa dalam kontrol pilihan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada status juga gagal. Namun dalam berbentuk itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Bisa dilanjutkan. Nah ini teori disiplin positif. Nah ini alurnya bahwasanya teori pilihan. Ini dimulai dari sini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian setiap kita harus memahami bahwasanya setiap perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan saat kita menganggap anak itu salah, contoh seperti anak main lato-lato, itu sebenarnya bukan sebuah kesalahan, tapi memiliki tujuan. Kemudian teori berpikir menang-menang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Itu sudah saya jelaskan tadi. Nah, terus bagaimana makna disiplin itu? Disiplin itu diartikan bahwasanya kalau kita bisa belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang seseorang inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita sebagai guru harus bisa menggali setiap potensi pada diri siswa. Seperti itu. Ada juga teori motivasi. Nah ini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak-anak motivasinya melakukan sesuatu untuk apa kira-kira? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Anak melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Contoh mengerjakan tugas. Bisa menghindari. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, contoh untuk mengerjakan tugas, imbalannya apa? Biar dipuji, biar mendapatkan nilai. Ya. Untuk menghargai diri sendiri, lah ini yang kita harapkan. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu bukan karena ini menghindari hukuman, untuk memperoleh imbalan, namun untuk menghargai diri mereka sendiri. Terus di situ juga ada yang namanya 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol yang kita miliki sebagai seorang guru. Tadi akan jelaskan rekan saya Pak Ardi. Ada yang sebagai penghukum, ada yang membuat merasa bersalah. Nah, ini nantinya jelaskan akan oleh Pak Ardi. Jadi di mana posisi kontrol kita nantinya? Nah, nanti kita akan mendengarkan dari beliau. Lanjut. Apakah makna disiplin? Nah, ini disiplin kita harus tahu dulu. Disiplin artinya yaitu belajar. Dimana masa asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dimulai Sokrates dan Plato. Disiplin jadi membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin itu akan menciptakan seseorang untuk memiliki menggali potensi terhadap diri mereka sendiri. Nilai-nilai kebajikan hidup bersama berarti sebuah disiplin. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan atau dalam nilai-nilai kebaikan. Ini yang akan kita ceritakan nanti di sekolah kita. Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi setiap individu apa yang kita inginkan adalah tujuannya nilai yang besar. Setiap perilaku pasti bertujuan. Sudah tadi jelaskan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi akan terbangun. Nah, jadi anak-anak harus yakin dulu nilai-nilai kebajikan apa. Nah, contoh, kalau kita beri contoh misalnya nilai kebajikan
tidak terlambat atau disiplin waktu. Kalau mereka meyakini bahwa disiplin itu bisa menciptakan sesuatu yang bagus untuk diri mereka sendiri, otomatis nilai-nilai besar akan terwujud. Jadi kita berusaha untuk menciptakan nilai-nilai positif yang ada pada diri siswa. Lanjut. Nah, ini tentang materi yang kedua, yaitu materi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi eksternal dari luar, dan ada juga teori motivasi internal. Nah, yang kita bangun adalah yang kita inginkan adalah motivasi itu berasal dari diri sendiri, bukan dari luar. Oke. Contoh untuk menghindari hukuman, nah siswa ini biasanya misalnya piket, seperti piket. Nah, kalau saya tidak piket, maka akan dihukum oleh guru. Itu motivasi siswa untuk piket yang pertama, yaitu menghindari hukuman. Untuk yang kedua, memperoleh imbalan. Jadi kalau piketnya haji akan mendapatkan nilai tambahan. Itu adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal ya. Kemudian yang kita inginkan kepada diri siswa itu adalah menyadari bahwasannya piket itu sangat penting dan sangat berguna. Nah, itulah yang ingin kita harapkan. Jadi membangun motivasi siswa dari dalam diri sendiri. Lanjut. Nah, ini merdeka menurut KHD. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tapi juga dapat memerintah diri sendiri. Jadi siswa itu bisa untuk menciptakan sesuatu dari dalam diri sendiri, itu dikatakan merdeka. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Entah itu siapa di sini yang pernah memberikan penghargaan kepada siswanya? Bu, pernah memberikan penghargaan kepada siswa? Ribuan? Sumila? Pasti pernah ya? Pasti pernah. Jadi Seperti tadi ribuan itu bukan hanya uang, ya, ucapan, ucapan, hadiah, tingkat. Biasanya siswa ini diberi hadiah karena mereka melakukan sesuatu dengan baik. Contoh, ketika mendapat nilai 100, kamu saya beri uang, kamu saya beri permen. Apakah benar seperti itu? Nah, kita lihat pemberian penghargaan. Nah, ternyata pemberian penghargaan ini yang pertama, ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dan ternyata pemberian penghargaan kepada siswa itu hanya berpengaruh pada jangka pendek saja. Ya, jangka pendek saja. Sama aja dengan menghukum. Siswa dihukum karena suatu kesalahan, itu otomatis besoknya lagi biasanya dia akan kembali lagi seperti itu. Lanjut lagi. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita coba untuk menjawab sama-sama. Apakah itu masuk hukuman ataukah konsekuensi? Yang pertama, mencatat satu sekali dalam buku. Saya tidak akan terlambat atau terlambat lagi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari melalui lapangan basket karena terlambat hadir. Bagaimana? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, coba kita lihat jawabannya mana ini. Langsung saja. Nah, ternyata jawabannya adalah ada yang salah. Yang pertama itu adalah sebuah hukuman. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya. Contoh, mencatat 100 kali dalam buku saya tidak terlambat. Tidak ada kaitannya antara mencatat dan terlambat. Itu namanya hukuman. Misalnya anak tolak disuruh berlari, itu tidak ada hubungannya. Maka itu adalah sebuah hukuman.
dengan yang ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret kemarin. Nah, ini masih ada gunanya. Dia mencoret-coret kertas, namun kemudian disuruh mengganti. Nah, itu adalah konsekuensi. Contoh lagi, lari di lapangan basket dibakar karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Nah, ada perbedaan di sini lagi. Yang pertama karena terlambat, yang kedua itu karena ada pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK ini ada hubungannya, maka itu disebut konsekuensi. Terus kita lanjutkan. Nah, ini adalah perbedaan daripada hukuman dan konsekuensi. Kita bisa baca sendiri lagi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan, itu namanya hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Ini ya. Jadi kita bisa belajar, bisa saya kirim kamarnya, kita belajar lagi karena kesalahan waktu ya. Kita lanjutkan. Lanjut Pak Ade. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi. Sekarang ada lagi istilah baru. Ini juga kita baru pelajari, ada yang namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti proses restitusi yang dijelaskan oleh rekan saya ada di materi terakhir. Bagaimana proses restitusi itu? Lanjut. Nah, ini identitas gagal dan kesan sukses. Kalau kita menerapkan hukuman, contoh sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau terjadi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi adalah merupakan sebuah pilihan. Sebagai contoh, anak tidak mengerjakan tugas. Sebagai saya contoh biar paham apa perbedaan konsekuensi, restitusi, dan juga konsekuensi. Yang pertama hukuman, hukuman. Kalau ada mengerjakan tugas, misalnya contoh siswa A tidak mengerjakan tugas, maka saya suruh lari di lapangan, ini namanya hukuman. Kemudian restitusi, anak tidak mengerjakan tugas, kemudian saya beri hukuman untuk mengerjakan 2 kali tugas tersebut, namanya konsekuensi. Tapi beda dengan restitusi. Restitusi kita harus mendekati sesuatu tersebut, kita tanya alasannya, kenapa tidak mengerjakan tugas, kemudian mereka pasti akan menjawab, oh karena ini. Kemudian mengapa mereka melakukan itu? Nah, seperti tadi contoh bermain lato-lato, ternyata alasannya biar mereka senang. Nah, mengapa tidak mengerjakan tugas? Kita harus tahu alasannya mereka. Kemudian tahap terakhir di restitusi itu yaitu bagaimana siswa bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi tanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Gitu. Saya tidak mengerjakan tugas, jadi kita tanya sebaiknya apa yang harus kamu lakukan. Nah, jadi bukan karena kita tidak butuh, kamu harus lari cepat, kamu harus mencatat tidak. Jadi kita tanya untuk memperbaiki perilaku siswa dari dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini tujuannya restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran dan pasangan. Menawarkan, ya kita menawarkan bagaimana nantinya, ayo enaknya bagaimana kalau kita tidak mengerjakan tugas. Itu adalah sebuah restitusi. Dan ini ada 9. Yang nomor 8 ini fokus pada solusi. Jadi bukan untuk memperkeruh suasana. Saya kan mengerjakan tugas dihukum. Nah ini tambah apa? Karena tidak itu pelajaran yang lain. Jadi mereka bisa apa namanya? Tidak itu pelajaran sehingga rugi 2 kali. Lanjut tentang pembelajaran ketiga yaitu keyakinan kelas. Lanjut. Ya
keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan kelas? Nah, di sini saya dan Pak Randy sudah membuat sebuah keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, ya Pak. Ya, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan pematik. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus jaga tempat waktu pada saat latihan? Ya, untuk mendukung motivasi fisik kembali dengan keyakinan lebih mengenai seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi sebuah keyakinan tujuannya agar mereka itu kembali ke nilai-nilai keyakinan. Sebagai contoh, oke. Lanjut mereka. Ada contoh. Nah ini peraturan kelas itu ada di dalam sendiri. Kemudian kedua ada keyakinan kelas. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, akan bisa menciptakan lingkungan yang positif. Diharapkan lingkungan yang positif ini akan bisa membawa budaya-budaya atau kebiasaan yang positif. Lanjut. Nah ini itu kita simak baik-baik ya. Yang termasuk keyakinan kelas yang sebelah mana, yang kiri atau yang sebelah kanan. Ini akan tepat waktu, misalnya di Indonesia. Kira-kira yang termasuk keyakinan kelas itu yang kanan atau yang sebelah kiri? Atau bagaimana pendapatnya? Kita ini ada peraturan, ada keyakinan. Yang mana ini? Ayo pendapatnya. Nah, apa salah? Kita sama-sama belajar. Yang mana? Yang sebelah kanan ini atau yang sebelah kiri? Yang mana itu? Yang sebelah kiri. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Pak, mungkin dengan bukti jauh sebelah dua tuh dan bunyinya ya sebelah kiri. Dan ternyata kesepakatan kelas itu yang benar adalah yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Kata-katanya itu tidak mendalam, harus mendalam kata-katanya. Kalau menjaga kebersihan, terus berdoa sebelum jam 9, ini adalah sebuah peraturan, bukan sebuah keyakinan. Kan di sini saling menghargai, jujur, ya, kemudian semangat. Nah itu adalah keyakinan. Ya, apa yang diyakini siswa kita. Ya, lanjut. Nah ini adalah contoh bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, karena bapak itu sedikit misalnya hormat, misalnya dengan kata benar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, terima, tolong ya, itu adalah sebuah keyakinan. Kemudian kalau yang terlibat, contohnya ini sebuah keyakinan terlibat yang kita bisa amati, berempati terhadap pasangan lain, memegang barang yang lain hanya dengannya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan juga berbagi. Kemudian yang berperilaku, contohnya tersenyum ramah. Ini nanti kita ada teorinya nanti untuk membuat kelas, sudah ada di YouTube juga ada, nanti bisa membuat bersama-sama. Lanjut Pak Andi untuk keyakinan kelas. Nah ini peraturan kelas. Nah, kita harus bisa merubah peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Sebagai contoh yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana punya keyakinan kelas yang kita lakukan? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Bagaimana ini untuk keyakinan kelasnya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Bagaimana punya keyakinan kelasnya? Kita akan coba lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita terbiasa dengan sebuah peraturan maka kita dari pendidikan guru penggerak ini kita biasanya untuk berbeda. Biasanya kita menggunakan peraturan, maka kita menggunakan keyakinan. Kalau selalu kembalikan ke tempatnya, berarti kita tanggung jawab seperti itu. Kalau
orang lain. Berarti bunyi keyakinan klasik adalah menghormati orang lain. Seperti itu ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan klasik itu berupa nilai-nilai kebaikan, berupa nilai-nilai kebaikan, saling menghargai, jujur, tanggung jawab, seperti itu. Nah ini alhamdulillah untuk materi saya sudah selesai. Untuk materi pembelajaran gampang sampai akan disampaikan oleh rekan saya Pak Maulana Andi. Silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudara Ibnu Majis. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia sebagai makhluk itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, tapi dengan cara-cara yang tidak pas. Yang pertama kebutuhan dasar yaitu kebutuhan tentang kasih sayang. Itu kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, kebutuhan untuk disayang. Menguasai suatu benda atau hal-hal yang kemudian kesenangan, kemudian dengan kepuasan dan sebagainya, kemudian kebebasan. Di sini adalah agar manusia untuk tidak bisa diatur oleh manusia yang lain. Tadi aku sebut nantinya, jadi manusia itu tidak bisa mengontrol orang lain karena manusia itu sifatnya bebas. Lanjut. Yang kelima adalah posisi kontrol. Di sini nanti kita akan menetapkan sebagai guru kita itu di posisi mana dalam lima posisi kontrol yang pas untuk diterapkan di lembaga. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol dalam sebuah teori. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Sebagai penghukum biasanya ditandai dengan sesuatu yang menyakitkan kepada siswa. Bisa dimaki, dibentak-bentak, atau dipukul. Dalam posisi ini banyak yang dapat dirasakan siswa, terutama siswa tersakiti perasaannya. Kemudian ada timbul rasa dendam. Setelah itu jangka waktunya pendek. Nanti siswa itu hanya pada saat itu saja tidak melakukan kesalahan, tapi untuk kemudian hari akan melakukan lagi karena tidak dari dalam diri. Kemudian membuat rasa bersalah. Contohnya seperti ini. Contohnya ada seorang guru melakukan suatu kesalahan. Seorang guru bicara ini, nah, apa kamu tidak kasihan dengan ibu atau bapak yang sudah mendidik kamu masih bersama? Dari situasi ini, guru tersebut menempatkan dirinya sebagai posisi merasa bersalah. Siswa tadi akan merasa dirinya tidak berguna, sehingga merasa dirinya rendah karena telah melakukan kesalahan kepada orang yang berjasa seperti guru atau orang tuanya. Apa dampaknya? Dampaknya siswa itu akan minder, akan tumbuh rasa bersalah terus menerus, seperti ya merendah, merasa rendah diri. Dia tidak akan punya kemauan untuk maju lagi karena takut salah terus, takut salah ini tidak akan pernah. Kemudian sebagai teman, di sini posisi guru menempatkan diri sebagai seorang teman pada siswa. Contohnya pada saat murid membuat suatu kesalahan, ayolah lakukan ini. Masa kamu tidak mau? Apa tidak? Ibu pernah bantu? Apakah kamu tidak ingat pernah Bapak bantu ini? Menempatkan posisi kita sebagai teman. Apa keuntungannya? Apa dampaknya? Siswa ketergantungan, tergantung dengan kita karena dianggap kita dekat dengan mereka, dianggap kita itu orang posisi yang
spesial, punya kualitas di mata mereka, tetapi manfaatnya, sisi buruknya, pada saat si guru tadi membuat sebuah tindakan yang tidak cocok, akan timbul sebuah pikiran, saya pikir bapak atau ibu teman yang seperti yang saya inginkan, ternyata kok seperti ini. Akan timbul suatu perasaan kecewa dari siswa. Kemudian membuat siswa itu lemah, tidak punya pendirian, dan tergantung dengan kita. Kalau kita menempatkan posisi diri sebagai teman, yang pertama itu siswa akan gantung, selalu membutuhkan kita, tidak punya inisiatif dan sebagainya. Kemudian apabila kita tidak cocok dengan mereka, akan timbul rasa kecewa dari mereka. Itu adalah dampak negatif dari sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, di sini posisi guru melihat, mengamati, menghitung atau mengukur tindakan atau perilaku siswa, menanyakan apa peraturannya kepada siswa. Di sini posisinya pemantau atau mengontrol siswa. Kemudian penyesuaian diri bila diawasi. Kalau siswa itu merasa diawasi, ya dia tidak bersalah, membuat salah, dia akan berubah menjadi anak lain. Tetapi selepas diawasi, dia akan berubah lagi menjadi siswa yang berdampak negatif. Kemudian dampak negatifnya apa? Berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu nanti akan muncul semacam itu. Akan ada hitung-hitungan nanti, tidak ada unsur ikhlas. Nanti akan saya dapat berapa kalau diawasi saya mendapat bergerak baik, akan mendapat apa dari guru. Kemudian dampak pada mulut apa? Memiliki beragam pada saksi atau hatinya. Kalau saya melakukan ini, saya akan dapat hadiah. Kalau saya melakukan ini, akan dapat hukuman. Dampak negatifnya yaitu tidak ada kesadaran dari internal atau dari dalam diri siswa itu. Semua hanya hitung-hitungan untung dan rugi. Dan itu akan mendapatkan dampak buruk pada siswa. Kemudian menempatkan guru sebagai manajer. Manajer itu pengatur. Di sini guru menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kesayangan kesiapan. Apa yang kita yakini? Nah, di sini guru menduga apa yang sudah disepakati oleh siswa. Contohnya saling menjaga kebersihan, tanggung jawab disiplin. Nanti kita menanyakan apa yang sudah kamu yakini, apa yang sudah kamu buat sebagai keyakinan. Dia akan menjawab. Apakah dia melanggar, apa tidak? Nah, itu akan muncul dari diri sendiri dan dia akan mikir, kalau dia sudah melanggar peraturan yang sudah dia, kemudian apa yang solusinya agar dia bisa memperbaiki kesalahannya dan sudah melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama. Dampak bagaimana apa? Mengevaluasi diri mereka dari dalam. Oh, saya salah, saya sudah melanggar apa yang saya buat sendiri. Saya harus semacam ini agar saya dapat untuk kemudian hari. Dampaknya ini akan bertahan lebih lama daripada dia hukuman dan sanksi. Karena hal kesalahan yang dibuat oleh siswa ditujukan pada siswa sendiri sehingga dampaknya akan lama. Bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai manajer memperbaiki. Di sini nilai guru peran guru sebagai pemantau itu nanti akan mencari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kalau kamu tidak, saya akan ini. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya akan beri kamu sanksi dan sebagainya. Apa yang manajemen kamu untuk perbaikinya? Bagaimana perbaikinya mereka itu? Apabila siswa itu tidak mengerjakan PR atau tidak PR, guru menanyakan sebagai posisi manajer, apakah yang kamu yakini tentang tindakan kamu misalkan tidak mengerjakan PR, tapi dia melanggar atau kesalahan tentang disiplin.
bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu ini. Dia akan menjadi Pak, saya besok tidak akan lupa sampai M. Bagaimana caranya kamu tidak akan lupa sampai M? Saya akan membuat alarm, saya akan memberitahu teman saya, teman saya selalu. Itu nanti akan muncul solusi-solusi dari dalam diri mereka. Bukan kita yang bukan kita yang ngomong. Tapi siswa itu sendiri yang menentukan dan membuat suatu keputusan. Lanjut. Di sini ada yang namanya sertifikat institusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan keyakinan. Inti dari semua materi yang Pak Imron sama saya sampaikan adalah keyakinan untuk menciptakan sebuah budaya positif yang berdampak jangka panjang. Yang pertama, apabila seorang siswa melakukan suatu kesalahan, yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Misalkan anak A itu mencoba-coba tembok, kita tanya, kita cerita semua. Saya dulu sudah pernah mencoba tembok. Sehingga anak itu jangan dibuat salah dulu. Kita garis dulu, kita buat dia senang dulu, sehingga bisa berpikir positif. Kalau pada awal pertentangan sudah disetel, sudah dikasih ancaman sebagainya, siswa akan tertekan. Hingga kita perlu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Tanyakan, kamu kenapa kok belajar tembok? Anu Pak senang melukis. Kita sudah mengetahui kebutuhan mereka, tapi mereka butuh kesanakan. Kemudian kembalikan lagi keyakinan kelas. Apakah tindakan kamu ini benar dengan keyakinan kamu yang sudah dibuat? Dia akan mencoba tak merusak, sehingga dia akan menganggapkan bahwa tindakan yang sesuai dengan kesepakatan itu tindakan bersiap, indah, sehingga dia nanti akan membuat sebuah solusi atau tindakan bahwa daripada mencetak tembok, dia harus membuat sebuah lukisan yang bernilai seni pada tembok dan sekolah memfasilitasi sehingga kesenangannya itu dapat tercapai, hobinya dapat tercapai, sehingga solusinya itu tidak membunuh karakter siswa. Jadi semacam itu yang dimaksud dengan sertifikat institusi. Sini ya, lanjut. Kita sudah ya, minta ya. Tadi sudah terangkan bahwa itu adalah untuk membalikkan jadi diri siswa sehingga tidak tertekan. Kemudian validasi kebutuhan tadi sudah terangkan bahwa kita harus menggali alasan siswa itu untuk melakukan suatu tindakan yang salah itu apa, sehingga kita tidak langsung mendukung atau menghaji siswa tersebut. Kita cari dulu apa yang dia inginkan, lalu kita carikan soal dia menjadi solusinya akan memperbaiki sikapnya. Menaikkan keyakinan apa yang sudah dilakukan, apa sesuai dengan keyakinan apa tidak. Kalau tidak, apa solusi yang akan dibuat untuk merubah perilakunya sesuai dengan keyakinan. Sehingga ini akan muncul dari internal dalam diri siswa. Ada sih ya. Hal apa yang dapat berubah paradigma yang saya dapatkan dari materi-materi tadi, mungkin ada beberapa yang perlu dilakukan atau tindakan yang selama ini kita lakukan pada murid sesuai pada. Kemudian perasaan apa yang muncul pada murid itu, apakah selama ini kita lakukan itu benar pada kita belajar di kelas, proses ini pada waktu sesi ini apa sesuai, dan peran awal seperti apa yang telah kita lakukan pada siswa apa sudah cocok. Kemudian saya akan menjadi amil seperti apa menjadi penghukum, kemudian merasa bersalah, teman, atau manajerial. Nanti kita tentukan kita mau jadi di posisi mana yang kita inginkan. Lanjut, tanya saya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, saya kesempatan bertanya. Monggo Bapak Ibu. Saya Oke, Bapak Bukti.
Francis karena ini berhubungan dengan imbas berjawab. Baik, berarti terima kasih pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya seperti seberapa pentingkah nilai-nilai budaya positif ya. Dan bagaimana kira-kira cara kita, strategi kita agar budaya positif di sekolah kita ini semakin baik. Yang pertama mengenai seberapa penting ya. Jadi saya menjawab bahasanya budaya positif ini sangatlah penting. Kenapa? Nah, namanya budaya. Budaya itu adalah sebuah kebiasaan di mana kebiasaan ini nantinya yang kita harapkan adalah suatu kebiasaan baik atau positif, bukan budaya-budaya yang tidak baik. Contoh seperti halnya budaya disiplin waktu. Kita akan mengharapkan siswa kita ini tidak ada yang terlambat ibunya. Nah, itu sebagai contoh. Jadi sangat penting. Dengan disiplin itu kita bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kalau misalnya ada siswa yang terlambat tiba-tiba datang, sedangkan kita asik mengajar, nah itu otomatis akan terganggu. Nah, seperti tadi budaya positif ini menurut saya sangat penting dan perlu kita biasakan. Minimal kita bisa biasakan di kelas kita terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita agar budaya positif di sekolah kita ini bisa semakin baik, bisa terwujud. Yang pertama tentunya adanya suatu kolaborasi, kerjasama. Nah, kerjasama ini bisa saya guru dengan kepala sekolah, guru dengan penjaga, atau kita bisa bekerjasama antar rekan sama guru, dan juga kita bisa bekerjasama dengan juga siswa-siswa kita. Bagaimana kita menciptakan budaya positif? Tentunya kita tidak akan bisa untuk bekerja sendirian. Artinya kita perlu teman untuk saling sharing, saling berbagi pengalaman. Jadi yang pertama kita harus membiasakan kolaborasi antara kita dengan teman. Kemudian kita bisa menciptakan sebuah keyakinan kelas. Nanti setelah kita sudah mulai ini, kita bisa menerapkan keyakinan kelas di masing-masing kelas kita. Jadi tiap kelas memiliki keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas yang ada di setiap kelas ini nantinya bisa diterapkan menjadi sebuah keyakinan sekolah. Nah, diharapkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah dibuat pada sekolah ini terciptakan sebuah budaya positif di sekolah, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang baik dan menerapkan nilai-nilai positif. Nah, ini juga yang baik. Untuk pertanyaan kedua, saya persilakan untuk kita diskusi bareng. Masih ada waktu sekitar 5 menit di saat kita. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana posisi kontrol apa yang sebaiknya kita laksanakan dalam menangani masalah kedisiplinan di kelas atau di sekolah. Saya ulangi, untuk pertanyaan ini ada hubungannya dengan materi yang sekarang Pak Randy, posisi kontrol yang baik. Pak Randy, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Dan lagi disampaikan oleh mungkin berarti puas ya dengan jawabannya mungkin. Nah, insya Allah puas, alhamdulillah. Dan saya berharap nanti budaya positif ini bisa kita terapkan di rumah kita sehingga menjadi suatu ciri khusus lembaga mereka berbeda dengan lembaga yang lain. Untuk pertanyaan berikutnya adalah posisi apa yang harusnya kita terapkan dalam melakukan pembelajaran atau di sekolah. Yang paling pas sebetulnya adalah manajeria, karena posisi manajeria ini
menempatkan guru bukan hanya sebagai teman, sebagai orang tua, juga sebagai apa ya? Menjadi terdekat mereka, karena menangani sesuatu masalah bukan dari luar, tapi dari dalam diri mereka sendiri, dari internal mereka. Guru tidak langsung menghakimi, mengukur, menghakimi, tapi mencari apa yang dapat itu sesuai atau tidak. Kemudian ditanyakan lagi apakah perbuatan mereka itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Kalau memang tidak sesuai, siswa itu akan menggali dalam dirinya apa yang harus dia lakukan. Sehingga solusi tindakan itu berasal dari dalam siswa, sehingga tidak menimbulkan dendam. Siswa akan merasa nyaman, enjoy, kemudian yang paling penting bertahan dalam jangka waktu lama. Tetapi memang prosesnya ini perlu kita latih tiap hari. Anda tidak merupakan sesuatu yang sudah lama berikan menjadi suatu tahun. Kita perlu berlatih dan terus berlatih agar menjadi lebih baik. Terima kasih, mungkin ada yang sampaikan. Ini Mas Bu Fatul. Ya, terima kasih untuk waktu dan tempat. Sekarang kembali ke berita selaku untuk materi saya ini sampai Sebelum saya tutup, kita dengarkan mengajar dulu. Karena penyampaian materinya sudah selesai, saya harapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Imam dan juga Bapak Maulana tadi bisa menjadikan budaya positif ini di sekolah kita. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Baiklah, saya selaku pembawa acara minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.